tiba-tiba setelah 8 tahun ada pengakuan namanya Dede yang mencabut keterangannya di pengadilan 8 tahun yang lalu. Ada peraturan ya, kalau memang ada novum yang baru itu harus diajukan setelah 180 hari. Di sini adalah yang perlu diuji apakah yang disampaikan Dedi ini bisa dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak. Sehingga kalau ini diajukan sebagai novum dan diterima oleh hakim, saya kira mungkin satu kejanggalan gitu ya. Nah sekarang secara logika, seorang Rudiana, apa mungkin dia bisa mempengaruhi kejaksaan? Apa mungkin dia bisa mempengaruhi Polda? Seorang Rudiana yang pangkatnya masih Aibtu Bintara Tinggi waktu itu, apa bisa mempengaruhi hakim? Wah Pak Ito itu kan mantan polisi, pasti belain polisi. Enggak, saya bilang, kalau polisi salah, kasusnya Pak Sambo, kasusnya Pak Teddy Minahasa, berapa kali saya jadi narasumber, dan kamilah yang mengatakan ada kejanggalan pada saat kasus Pak Sambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, kasus tewasnya Vina Cirebon dan Eki terus menjadi kontroversi. Apalagi setelah seorang mantan terpidana kasus tersebut, yaitu Saka Tatal, mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dan berkasnya mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri Cirebon pada 24 Juli 2024. Dan untuk mengetahui lebih dalam mengenai kontroversi kasus itu, saya telah bersama dengan seorang reserse Gaek. Beliau adalah mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri, sekaligus orang yang kemudian mendalami kasus ini karena punya akses kepada penyidik Polri. Telah bersama dengan saya Pak Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ito Sumardi. Assalamualaikum Pak Ito. Waalaikumsalam Mas Feby. Nah Pak Ito, Bapak ini kan dikenal sebagai mantan reserse kawaan lah gitu. Ya mbahnya reserse lah ya gitu ya. Pak Ito bisa cerita dong dalam pandangan Pak Ito sekarang ini, seorang mantan terpidana atau terpidana sudah bebas ya, yaitu Saka Tatal mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Cirebon. Kemarin sidang perdananya sudah dilakukan dan Jumat besok akan sidang kedua. Lalu kemudian atas dasar apa mereka mengajukan PK adalah atas dasar adanya beberapa pencabutan pengakuan, Pak. Ya. Dari para sejumlah saksi dan juga para narapidana yang lain. Bagaimana menurut Pak Ito? Ya. Baik, Mas Feby, terima kasih. Tribuners, ya, saya kira kita perlu sepakat dulu. Saat ini yang ingin dibuktikan adalah adanya keadilan dan kebenaran. Ya. Kita harus sepakat dulu ya. Tanpa melalui satu rekayasa atau framing, ya, baik melalui media ataupun opini masyarakat. Masyarakat perlu tahu bahwa pengajuan peninjauan kembali itu adalah merupakan hak daripada seorang yang telah mendapatkan keputusan pengadilan yang bersifat inkrah. Ya, itu adalah ruang hukum yang disiapkan dalam sistem peradilan di negara kita. Syaratnya adalah harus ada novum baru. Karena novum yang lama itu kan sudah digunakan sampai dia mendapatkan keputusan inkrah. Nah, kemudian bergulirnya kasus ini melalui Saka Tatal saat ini itu adalah selain daripada yang bersangkutan itu mendapatkan pendampingan hukum ya, tentunya bersangkutan itu dari para penasihat hukumnya yakin bahwa yang bersangkutan itu tidak bersalah. Ya. Keyakinan itu kan boleh-boleh saja, itu hak setiap orang. Demikian pula yang akan diuji nanti di PK ini adalah keyakinan hakim yang memutuskan dari 3 tingkat peradilan dan sampai dengan bahkan gerasi daripada Bapak Presiden ya. Nah, oleh karena itu apa-apa yang merupakan novum baru ini tentunya harus bisa dipertanggungjawabkan di depan hakim PK. Apakah ini mempunyai nilai atau tidak? Ya. Karena apa? Karena tidak punya nilai ya percuma, nggak ada apa namanya artinya sama sekali.
kasus ini kan sudah bergulir 8 tahun yang lalu. Betul. Tiba-tiba menjadi heboh sekarang setelah ada penayangan film ya, penayangan film ya. Nah, kemudian secara liar kasus ini bergulir lagi dengan ditetapkannya saudara Peggy Setiawan sebagai tersangka yang akhirnya diperadilankan, kemudian dari pihak penyidik kalah ya. Nah, tentunya ini pun juga perlu mendapatkan sesuatu penilaian dari masyarakat ya. Karena di media sosial beredar video daripada saudara Peggy Setiawan yang sebelum sidang pra-peradilan mengatakan bahwa dia itu sama sekali tidak mengenal para tersangka, ya, para terpidana. Ya, jadi 7 orang itu 7 orang dia tidak mengenal sama sekali. Meskipun salah satu diantaranya yang menunjuk Peggy Setiawan itu adalah temannya. Tapi di sebelum pra-peradilan kan dia tidak diakui, tidak kenal ya. Kemudian akhirnya putuslah daripada sidang pra-peradilan bahwa Polda dalam hal ini telah salah tangkap atau error in persona. Kemudian juga ada digunakan peraturan Kapolri yang sebenarnya sudah tidak berlaku. Tapi itu hak hakim ya. Nah, tiba-tiba pada saat selesai pra-peradilan menang, muncul lagi video yang mengatakan bahwa Peggy Setiawan itu kenal tersangka-tersangka termasuk Sudirman. Ya, yang dia sebut utamanya adalah Sudirman. Ya, yang nunjuk dia itu sebagai tersangka kan Sudirman. Nah, ini kan sesuatu yang janggal. Tapi kan saya tidak bisa menilai pengadilan di sini, kan ada komisi yudisial, kemudian mungkin ada instansi lain yang bisa melihat, termasuk masyarakat. Kita harus jujur lah ya. Kemudian yang kedua ya, Mas Febi, tiba-tiba setelah 8 tahun ada pengakuan namanya Dede yang mencabut keterangannya di pengadilan 8 tahun yang lalu. Ada peraturan ya, kalau memang ada novum yang baru itu harus diajukan setelah 180 hari. Nah, ini tentunya hakim juga akan menilai apakah ini masuk dalam setelah 180 hari atau tidak. Kemudian juga tentunya secara hukum, kebetulan saya kan juga memiliki pengetahuan hukum ya. Nah, jadi saya pikir di sini adalah yang perlu diuji apakah yang disampaikan Dedi ini bisa dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak. Bagaimana caranya? Saat ini kan dikatakan Dedi bahwa semua direkayasa oleh Rudiana, sehingga Rudiana dilaporkan ke Polri ya, Mabes Polri dengan beberapa orang. Kemudian sebaliknya Rudiana karena merasa dia difitnah, merasa dicemarkan nama baik, merasa ada berita bohong disebarkan masyarakat, dia juga melaporkan ke Polda. Jadi saling melapor. Nah, tentunya secara logika ya, saya kira secara logika dan normatif pengakuan Dede ini harus diuji dulu di pengadilan. Apakah pengakuannya benar atau tidak? Sehingga kalau ini diajukan sebagai novum dan diterima oleh hakim, saya kira mungkin satu kejanggalan gitu ya. Ada orang mengaku kan bisa saja mengaku apa saja, bicara apa saja, tapi kan negara ini kita negara hukum ya. Jadi nanti kalau misalnya terbukti bahwa memang betul yang dikatakan si Dedi itu bahwa diarahkan oleh Rudiana, tentunya dengan satu penelusuran kembali kronologis kejadian, pasti itu kan jadi novum yang sangat kuat menurut saya. Tapi kalau tidak, ya tentunya akan kembali kepada saudara Dede ini bahwa dia bisa ada konsekuensi hukum, bahwa dia bisa dikenakan fitnah, pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong melalui media ya. Dan sebetulnya dia katakan lebih baik saya di penjara daripada teman-teman saya di penjara. Katanya si Dede kan, daripada mereka. Nah, kalau di dalam sistem hukum kita, orang yang sudah dihukum seperti Sengkon dan Karta, itu setelah tiba-tiba ada orang yang mengaku dia adalah pembunuhnya. Betul. Dan setelah dibuktikan betul dia pembunuhnya, maka Sengkon dan Karta ini dilepaskan, mendapat rehabilitasi, mendapatkan penggantian rugi dari negara. Nah, ini hal yang tentunya perlu dicermati. Bukti-bukti yang akan diajukan oleh penasihat hukumnya si Saka Tatal ini, kan itu semuanya katanya banyak. Dan saya melihat banyak mengacu kepada bukti-bukti yang sudah digunakan di pengadilan. Nah, tentunya hakim dari PK ini tentunya akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti itu sudah masuk dalam keputusan inkrah atau ada hal-hal yang bisa diangkat sebagai bukti baru. Itu adalah ininya kepada hakim. Sekali lagi Mas Febi, saya tidak mengatakan 8 terpidana itu salah, karena saya nggak tahu.
Yang tahu yang melakukan hanya Tuhan saja, bukan kita. Tapi janganlah kita mengandai-andai, kemudian membuat framing, ya, sehingga membuat seolah-olah ini ditujukan sepenuhnya kesalahan pada saat proses penyidikan. Nah, kita sekarang bicara masalah proses penyidikan. Itu ada dalam manajemen penyidikan, diatur dalam Perkap Kapolri, ya, peraturan Kapolri. Pertama, seorang penyidik itu dia harus melakukan penyidikan dengan secara berhati-hati dan cermat. Kenapa? Penyidikan itu terminologinya adalah membuat terang satu perkara. Dia mengumpulkan alat-alat bukti sesuai dengan pasal 184 ayat 1, ya, baik dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, kemudian saksi ahli, dan alat-alat bukti lain yang pendukungnya ada 5, ya, petunjuk juga. Nah, jadi kalau setelah dikumpulkan oleh penyidik ini disajikan atau diteruskan ke jaksa penuntut umum setelah diterbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Nah, nanti jaksa akan menilai apakah ini layak atau tidak untuk ditindaklanjuti. Jadi tidak bisa seorang penyidik ini memaksa jaksa untuk menerima. Itu nggak ada ceritanya, nggak ada ceritanya. Ya kalau itu namanya satu kejahatan berjamaah tuh, ya, kalau itu, ya. Nah, kemudian setelah jaksa menerima, dia akan memberikan petunjuk namanya P18, P19 sampai dinyatakan lengkap P21 tahap 1, kemudian diterbitkan P21 tahap 2 yaitu tersangka dan barang bukti, ya, di kata sana. Selesai tugas polisi. Jadi tugas penyidik tahun 2016 itu selesai manakala JPU saat itu mengatakan bahwa berkas diterima, tersangka diterima, barang bukti diterima. Nah, kemudian setelah itu oleh jaksa dibuatlah rencana penuntutan rentut berdasarkan bukti-bukti ataupun keterangan-keterangan saksi atau terdakwa yang sudah diberikan. Dia membuat satu resume kesimpulan. Dari kesimpulan itu jaksa akan memberikan satu pertimbangan. Hukuman apa yang pantas diberikan kepada calon terdakwa. Diajukanlah kepada pengadilan. Di sana jaksa menyampaikanlah argumentasinya bahwa orang ini terbukti secara sah melakukan satu kejahatan, ya, dengan unsur-unsur pidananya apa, ancaman hukumannya apa, dilihat. Jadi berat ringannya hukuman itu tergantung daripada pasal apa yang didakwakan. Nah, di sini kenapa 340? Karena saat itu banyak orang bertanya-tanya, kenapa tidak diinikan handphone? Kan pembunuhan berencana katanya. Tidak diinikan. Loh, kalau itu, jadi kalau pengertian daripada berencana itu bisa dalam waktu lama, bisa dalam waktu segera, pendek. Mungkin tidak perlu itu hanya ngomong, itu ada gitu, kita nanti kita cegat di sana. Tercegat sana, mereka bikin rencana di sana, kemudian cegat, terjadilah kejadian itu, bisa masuk 340. Banyak orang bertanya, Mas Febi, kan dari hasil otopsi itu ada namanya sperma. Mohon maaf. Pak Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta, itu pun telah mewawancari orang perempuan yang memandikan Vina. Ditanya sama Pak Fide, ada rekamannya. Ya, apakah Vina ini kecelakaan atau pembunuhan? Ibu itu mengatakan pembunuhan, Pak. Karena banyak luka-luka di badannya dan juga ada sperma. Saya bertanya kepada ahli otopsi, yang mau otopsi. Kenapa kok sperma itu tidak ditindaklanjuti, ya, dilakukan pemeriksaan? Pak dokter itu bilang, Pak, sperma itu memiliki masa rusaknya. Dan waktu ditemukan, waktu dilakukan ekshumasi atau penggalian kembali, ternyata sperma itu sudah bercampur dengan tanah, bercampur dengan air, sehingga tidak bisa diidentifikasi. Oleh karena itu, pasal perkosaan tidak dimasukkan di dalam tuntutan, dalam dakwaan. Ya itu tadi alasannya, karena alasannya itu, ya. kan banyak orang bertanya kenapa tidak diinikan. Loh, itu kan bicaranya secara teknis ini, ya, teknis daripada otopsi. Nah, saya mengatakan bahwa orang bertanya bahwa Pak Kapolri menyatakan saat itu tidak dilakukan secara scientific crime investigation. Pemahaman saya, Pak Bibi, kalau kita melakukan otopsi itu bagian daripada scientific crime investigation, ya. Dan tentunya ini kan masalahnya laporan kepada Bapak Kapolri dan Pak Kapolri waktu itu mungkin kurang lengkap. Sehingga dari sana kemudian setelah dijatuhi hukuman diputuskan sempat dilakukan pra peradilan, ya, oleh mereka pada saat sidang berlangsung.
Tapi karena kemudian sudah diajukan, pra peradilannya gugur. Ya. Nah, sehingga 3 proses ini sudah dilakukan sampai kasasi. Sampai akhirnya tahun 2019 mengajukan gerasi kepada Bapak Presiden dan ditolak semuanya. Sampai muncullah sekarang ini nih, apa namanya, drama Koreanya nih sekarang nih, Mas. Nah, jadi di sini kita perlu memahami bahwa kalau masalah ini kita lihat secara komprehensif dalam sistem peradilan pidana, ini sudah lengkap. Sudah selesai. Tinggal ada satu upaya hukum, yaitu PK. Kalau PK ini misalnya nanti dikabulkan, tentunya tergantung daripada jaksa. Jaksa mau PK lagi nggak? Kan PK kan bukan hanya sekali, ya. Tapi kan ada hal-hal yang harus kita lihat. Kita ingin mencari keadilan lah di sini. Saya juga sama sekali sebagai mantan polisi, saya tidak mau orang yang tidak bersalah dihukum. Ya. Tapi saya juga tidak mau orang yang bersalah tidak dihukum. Bagaimana haknya orang yang meninggal itu, ya. Kemudian muncullah, Mas Webi, cerita-cerita bahwa Rudiana itu melarang orang untuk mengunjungi apa namanya kuburannya. Namanya siapa, Nara atau apa. Saya tidak kenal Pak sama namanya Nara. Saya tidak pernah melarang. Itu kan kuburan umum gitu kan. Nanti bisa dibuktikan lah. Terus ada lagi mengatakan bahwa ternyata yang dikubur itu namanya Panji. Kemudian Rudiana menyampaikan, saya punya kartu keluarga, saya punya akte kelahirannya si Eki, saya punya juga akta kematiannya si Eki. Kan? Ini dari pihak Rudiana ya, karena kita tidak bicara masalahnya si Vina nih, Pak. Nah, jadi kalau saya lihat daripada sini ada sesuatu yang mungkin membuat nanti masyarakat menjadi bingung. Jadi lebih baik ya dengan diberikan kesempatannya oleh Mas Febi dengan teman-teman dari Tribun ini, kita coba berpikir secara objektif. Jangan subjektif. Kalau subjektif itu kebawa netizen dengan segala macam ya. Wah, Pak Ito itu kan mantan polisi, pasti belain polisi. Enggak, saya bilang kalau polisi salah, kasusnya Pak Sambo, kasusnya Pak Teddy Minahasa, berapa kali saya jadi narasumber dan kamilah yang mengatakan ada kejanggalan pada saat kasus Pak Sambo. Kan bisa saja saya menutup-nutupi, tidak. Tapi untuk kasus ini saya coba berpikir secara jernih, secara objektif, dan jangan sampai masyarakat itu terbawa kepada opini. Karena itu juga ada rasa ketidakadilan yang akan dialami oleh keluarganya Eki dan keluarganya Vina. Nah, disinilah Mas Webi yang mungkin dari proses yang saya sampaikan, pengalaman saya sebagai penyidik, pengalaman saya sebagai orang praktisi hukum, tentunya ini saya pakai di sini untuk bisa memberikan pencerahan atau edukasi kepada masyarakat. Sekali lagi bahwa yang kita cari di sini 2. Satu adalah keadilan bagi semua pihak yang kedua adalah kebenaran. Nah, mencari kebenaran ini tentunya harus melalui satu proses, melalui sesuatu pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Demikian, Mas. Pak Ito kan sebagai mantan polisi punya akses kemana-mana ya, Pak. Bisa diceritakan, Kak, bahwa dari penelusuran Pak Ito sebagai orang yang punya akses, awal mulanya begini, bagaimana Pak Rudiana sampai membantu lah dalam kursi, karena Pak Rudiana kan reserse narkotika, untuk sampai kepada 8 orang tersangka, terdakwa, kemudian jadi terpidana, Pak Ito. Baik, satu, saya tidak ingin bicara tanpa fakta. Saya tidak ingin bicara hanya berdasarkan opini, asumsi saya. Yang pertama, Rudiana itu dilaporkan bahwa anaknya Eki itu meninggal karena tabrak lari. Awalnya. Setelah beberapa hari diserahkan helmnya dan motornya, dia tuh bertanya-tanya, kok helmnya tidak rusak, kemudian motornya juga tidak ada rusak gitu. Sebagai nalurinya reserse, kita jangan bicara narkotik, naluri reserse di mana dia adalah ayah kandung daripada Eki. Siapa sih yang mau anaknya meninggal kan? Nah, dia berusaha mencari keterangan, sehingga dia menemukan yang namanya Dede ini dengan Aep. Dialah yang mengatakan bahwa itu Pak, sekarang anaknya lagi kumpul. Sehingga Rudiana dengan teman-temannya dia, meskipun memang harus diakui waktu itu tanpa surat perintah. Tanpa surat perintah memang karena dianggap kalau dia harus bikin surat perintah malam itu, mungkin orang-orang itu sudah bubar gitu loh. Jadi dengan inisiatif yang mungkin juga itu dilakukan oleh setiap orang ya mungkin ya, yang kehilangan anggota keluarganya, dia amankanlah orang-orang itu. Kemudian dia menyerahkan kepada ini, fotonya ada
Mas Webi. Nanti bisa mungkin Rudiana akan menunjukkan di tempat penyidik ya yang dikatakan bahwa dia menyiksa. Sama sekali dia tidak terlibat di dalam penyidikan, dia hanya sebagai saksi pelapor. Karena anaknya yang meninggal, dia saksi pelapor, diserahkan penyidikannya kepada penyidik. Nah, sehingga di sini setelah itu Rudiana berpikir ini pasti akan ada yang tidak benar. Nah, dia mintalah dilakukan ekshumasi, yaitu penggalian mayat kembali setelah kalau nggak salah 9 hari. 9 hari ya? 9 hari dilakukan ekshumasi. Setelah di sana barulah ahli daripada forensik ini mengatakan adanya kematian yang tidak wajar. Jadi ada beberapa orang yang mengatakan fakta, orang ahli forensik dan lain sebagainya mengatakan kenapa dia tidak mengatakan itu karena pembunuhan. Memang seorang dokter forensik itu nggak boleh, hanya 2, mati dengan wajar atau tidak wajar, atau mati tidak wajar. Nah, mati tidak wajar ini menjadi petunjuk sesuai dengan pasal 184 ayat 1 itu bagi penyidik untuk melihat kenapa dia tidak wajar. Dikumpulkanlah cerita-cerita, dikumpulkanlah keterangan saksi, dikumpulkanlah bukti-bukti, analisa dan sebagainya, sampai dengan rekonstruksi, sampai bisa disimpulkan betul itu merupakan pembunuhan. Jadi kasus ini yang mengungkap itu adalah dari kecurigaan karena melihat secara naluri seorang reserse, kok anak saya mati, helmnya tidak rusak. Kemudian mati, motornya juga katanya tabrak lari, motornya tidak rusak. Sehingga dari di sana ditemukanlah ternyata anak ini tengkoraknya menurut keterangan dari otopsi ya, tengkoraknya itu pecah ya. Kemudian di belakang ini patah semua badan, kemudian ada sayatan. Nah, yang digunakan oleh mohon maaf mungkin ya, salah satu novum surat keterangan daripada seorang dokter di Rumah Sakit Umum Gunung Jati, itu adalah surat keterangan pertama pada saat dilaporkan yang bersangkutan itu tabrak lari. Tapi itu belum secara mendalam, Mas Webi. Pada saat diduga terjadi pembunuhan, barulah dilakukan otopsi setelah ekshumasi, di mana tadi saya katakan yang dikatakan sperma yang selama ini berkembang, sperma itu sudah rusak, sudah tidak bisa lagi dianalisa lagi gitu. Dan saya sudah bicara langsung dengan dokter forensik yang saat ini mengepalai di Rumah Sakit Polri ya. Yang melakukan otopsi maksudnya ya? Ya, yang melakukan otopsi, dan saya cari pembanding kepada ada namanya Ibu Dokter Harsi, baru naik Brigjen beliau. Saya bicara, Bu, kalau ini bagaimana? Jadi dari keterangan beliau itu di dalam frame saya sebagai mantan reserse, oh pantas tidak dikenakan kasus perkosaan. Oh pantas spermanya itu tidak bisa ditindaklanjuti. Nah, kalau sudah rusak kan bagaimana mau ditindaklanjuti? Nah, jadi hanya sekarang untuk bagaimana ada dikenakan dakwaan bahwa yang bersangkutan itu atau mereka itu kelompok itu melakukan 340, kan harus ada cerita nih, Mas. Ya. Ada cerita. Ya. Cerita itulah yang kemudian oleh penyidik dibuat dalam satu berita acara, yang kemudian disimpulkan oleh jaksa memang betul terjadi 340 ya, yaitu pembunuhan berencana. Hakim pun rupanya setelah mendengarkan itu dan memeriksa ada 20-an saksi lebih ya, yakin bahwa betul terjadi pembunuhan berencana sehingga memutuskan hukuman maksimal. Nah, sekarang secara logika, seorang Rudiana, apa mungkin dia bisa mempengaruhi kejaksaan? Apa mungkin dia bisa mempengaruhi Polda? Setelah 3 hari ditangani di Polres, ditarik oleh Pak Kapolda waktu itu. Kenapa? Supaya tidak ada konflik interest. Karena Rudiana ini kan tugas di Polres, yang mati itu adalah anaknya. Makanya ditariklah ke Polda. Kan ini satu upaya yang bagus supaya objektif kan. Nah, kemudian dari sana setelah diproses, pertanyaan saya lagi, seorang Rudiana yang pangkatnya masih aib itu bintara tinggi waktu itu, apa bisa mempengaruhi hakim? Apalagi dia menentukan orang-orang yang dia tidak kenal supaya mendapatkan hukuman yang istilahnya merampas masa depan mereka. Hukuman seumur hidup dengan merampas masa depan mereka. Apa mungkin seorang Rudiana demikian? Ya. Nah, tentunya ini kan harus dibuktikan. Ya. Saya juga tidak mengatakan Rudiana benar. Saya tidak juga mengatakan dari mereka ini benar ya. Kita uji saja di pengadilan. Ya. Jadi saya kira apapun hasil dari pengadilan harus kita hormati. Kalau memang ketujuh tersangka itu terpidana itu mereka tidak bersalah, wajib dilepaskan. Ya, itu adalah merupakan
hak asasi manusia. Ya, berarti ada satu sistem penegakan hukum yang mungkin perlu dikaji ulang ya, atau perlu dianalisa kenapa bisa terjadi. Tapi kalau memang mereka bersalah ya harus menerima lah. Ya, ya. Itu kan. Jadi saya melihat bahwa banyak pendapat-pendapat yang mungkin menurut saya itu berdasarkan versinya kurang objektif. Oke, Pak Ito. Pak Ito tadi menyebut bahwa berdasarkan pengakuan Pak Rudiana, dia melakukan pengamanan kepada orang-orang itu, 8 orang itu. Dan ada cerita bahwa sebelum diserahkan kepada reserse umum, dia periksa dulu di narkoba. Disitulah kemudian muncullah laporan panjang, Pak. Menurut beberapa keterangan bahwa di LP-nya itu nggak wajar karena berparagraf-paragraf dalam laporan itu seolah-olah Pak Rudiana ini adalah orang yang melihat kejadian itu. Menurut yang Pak Ito ketahui bagaimana? Gini, Rudiana itu kan mendapatkan identitas mereka berdelapan ya. Berdelapan itu kan dari saksi ini kan. 2 orang Dede ini. dengan menurut pengakuan, bukan menurut saya loh ya. Tentunya dia juga hati-hati. Karena kalau tidak, ada konsekuensinya dia menangkap orang yang bisa berakibat kepada pelanggaran kode etik. Sehingga ini sudah didalami oleh tim Irwasum. Jadi pada saat Pak Kapolri mengatakan ada kejanggalan, diturunkanlah Bareskrim. Itwasum. Kebetulan Itwasum yang memeriksa itu bekas sekpri saya. Jadi beliau tuh nggak mungkin lah ngebohong. Dan dia memang orang reserse. Kemudian dari Propam juga diperiksa, sehingga kan waktu itu sempat Pak Kadif Humas Mabes Polri mengatakan hasil pemeriksaan tidak terdapat pelanggaran kode etik. Karena Rudiana waktu itu memeriksa orang itu secara naluri adalah, meskipun secara kedinasan ini juga merupakan sesuatu yang tidak benar. Tapi kan dia mengamankan orang ini ingin yakin apakah orang-orang ini memang bersalah atau tidak gitu. Sebelum diserahkan ke penyidik gitu kan. Itu kan saya kira satu hal yang bagus gitu, daripada nangkap orang nyerahkan tahu-tahu salah. Kalau salah kan si Rudiana bisa kena kode etik dong. Nah, dari situlah dia menyerahkan sambil difoto satu-satu. Fotonya ada. Semuanya dalam keadaan mulus. Nah, pada saat dimasukkan ke Polda itulah, kemudian di penjara itu istilahnya ada tindakan kekerasan yang akhirnya muncullah foto-foto dulu. Sehingga dari foto-foto itu dilaporkan, kemudian dari tim Propam Polda melakukan penyelidikan, akhirnya 16 orang, Mas Febi, itu semua ditindak. Ya, baik dari tahanan, jaga tahanan, kemudian dari fungsi-fungsi yang terkait dengan tahanan. Itu ada 16 orang, datanya ada di Polda. Bisa dilihat ya. Nah, sehingga di sini adalah muncullah sekarang di framing seolah-olah Rudiana meriksa, kemudian disiksa. Nah, ini sudah menjadi bahan yang dilakukan eksaminasi oleh Mabes Polri setelah Pak Kapolri memerintahkan turun, dikawal oleh Kompolnas. Saya kebetulan kan dekat dengan teman-teman, beberapa teman di Kompolnas. Saya juga selalu bertanya, apa sih yang sebenarnya terjadi? Supaya kalau kita bicara jangan asal ngomong. Jangan asal kita membuat versi sendiri, yakin-yakin, padahal kita nggak tahu apa yang terjadi. Saya punya akses penuh, Pak. 100% saya punya akses penuh, baik di Polda maupun di Mabes Polri. Sehingga untuk saya berbicara itu adalah bagaimana saya menyampaikan fakta. Nah, sekarang orang bilang kan, kenapa Polri kok diam aja? Kalau Polri bicara, ada kesan membela diri. Tentunya ini kan juga nggak bagus. Karena kan menyangkut satu orang sedang dinas kan. Rudiana ini kan masih polisi aktif. Orang bilang, kenapa Rudiana tidak muncul? Rudiana ini polisi aktif. Untuk dia bisa berbicara atau melakukan sesuatu di luar daripada penugasan dia harus dapat izin pimpinan. Dan pimpinan akan menentukan apakah itu urgensinya terhadap tugas dia. Sehingga selama ini tidak muncul. Nah, sekarang saya tanya, kenapa kok kamu sekarang memakai penasihat hukum? Pak, saya tidak punya uang. Saya cuma seorang ibtu. Uang dari mana? Sampai ada tiba-tiba orang menawarkan kepada saya, ya sekarang penasihat hukumnya kepada Pak Rudiana, Bu Elsa, Pak Pitra dan sebagainya. Setelah itu barulah saya ceritakan, dan itu adalah Rudiana menceritakan sebagai seorang manusia biasa, bukan sebagai polisi. Jadi tolong ini juga dimaknai bahwa dia juga punya hak untuk bisa menuntut keadilan atas kematian anaknya. Ya, nah saya kira itulah yang mungkin perlu menjawab kenapa selama ini Rudiana seolah-olah
melarikan diri atau seolah-olah mana mungkin dia lari lah, nama dia polisi aktif ya. bisa-bisa dipecat dia kan. Jadi dia tuh selama ini menurut Rudiana dia melihat TV itu dia sedih. Sedih ya dia. Saya berkali-kali menangis Pak, demi Tuhan dia ngomong gitu. Kenapa? Saya diperlakukan tidak adil. Oke. Padahal saya kehilangan anak saya katanya. Anak kandung siapa orang yang mau anaknya meninggal ya. Tentunya dia ingin mendapat keadilan, dia ingin mendapatkan kepastian hukum. Dan dia juga kan nggak kenal dengan 7 orang atau 8 orang terpidana, nggak kenal. Nah kalau misalnya itu dibebaskan, mungkin buat terpidana waktu itu udah selesai, tinggal nyari lagi siapa pelaku utamanya kan, pelaku yang sebenarnya siapa. Nah, itu yang mungkin ini masih episodenya jadi agak panjang ya, ini. Ya. Saya kira kita serahkan saja pada proses hukum yang berlaku itu. Pak Ito, ini supaya clear and clean ya. Jadi supaya kadang-kadang kita itu mendapatkan satu persepsi yang salah. Jadi kan Pak Ito tadi mengatakan bahwa sebenarnya dalam proses penyidikan polisi ini sudah menghindari konflik of interest dengan cara penyidikan diambil alih oleh Polda Jabar. Ya. Karena muncul anggapan seolah-olah yang nyidik itu Polres Cirebon lalu Pak Rudiana ini ikut intervensi di dalam proses penyidikan. Dan kemudian ikut-ikutlah cawe-cawe kalau istilah kita dalam proses. Ternyata tadi tidak, ya kan? Tidak mungkin seorang yang perwira Aibtu kemudian bisa mempengaruhi penyidik yang ada di Polda. Pak Ito, tadi Pak Ito menyebut bahwa ada satu proses yang perlu dicermati terkait dengan Sudirman dan Peggy. Karena banyak orang mengatakan Peggy Setiawan yang disebut oleh Sudirman kemudian dimunculkan dalam DPO mempunyai ciri-ciri yang tidak sama dengan Peggy Setiawan. Itu gimana Pak ceritanya? Gini, ini supaya clear, jelas ya. Saya tentunya harus menanyakan kepada penyidik. Dalam kapasitas saya sebagai pensiunan, kebetulan saya juga ketua Ikatan Sarjana Profesi Perpolisian Indonesia. Saya sudah hampir 3 tahun. Saya punya akses ke bawah seperti halnya teman saya Pak Beni Mamoto di Kompolnas. Dan Pak Beni juga ikut lihat di sana, menanyakan kan. Sekarang kamu menentukan bahwa Peggy Setiawan itu sebagai tersangka dari mana? Keterangan menurut Sudirman. Ya. Nah, sehingga pada saat ditemukan antara Peggy dengan Sudirman itu, Peggy mengatakan dia tidak mengenal Sudirman. Ya. Nah, itulah yang dijadikan oleh mereka mengajukan pra-peradilan. Bahwa ada polisi salah tangkap, error in persona dan lain sebagainya. Nah, itu proses hukum yang harus kita terima. Ya. Kemudian di sana kan hanya sayangnya ada jejak digital yang mengatakan bahwa Peggy itu tidak mengenal semua tersangka. Termasuk Sudirman. Termasuk Sudirman kan. Padahal Sudirman lah yang menjadikan Peggy itu seolah-olah tersangka yang tadinya di penyidikan itu adalah dia katakan ciri-cirinya ini pada saat ditunjukkan melalui sesuatu media yang dia tidak lihat itu Peggy bukan dia Pak, Peggy itu. Sehingga penyidikan yakin. Kan tidak mungkin penyidik tuh menunjuk seseorang yang tidak dikenal oleh sumber yang Sudirman. Nah, setelah pra-peradilan selesai Mas Febi, muncul lagi satu jejak digital, yaitu video yang mengatakan dia kenal Sudirman itu teman sekolah, teman itu. Nah, ini kan ada sesuatu yang tentunya saya mengajak kayak missing gitu ya. Ada sesuatu yang aneh, selama ini tidak jujur gitu. Kalau tidak jujur sampai menjadi satu keputusan pengadilan itu kan berarti kan ini ada sesuatu keputusan yang salah gitu kan. Sama juga dengan misalnya memang betul ternyata ini 7 terpidana dengan Saka Tatal ini misalnya dinyatakan dia tidak bersalah, berarti kan ada satu keputusan pengadilan yang salah. Tapi tentunya itu juga harus melalui proses pembuktian, mencari kebenaran yang betul-betul objektif. Oke, Pak Ito. Artinya sebenarnya Pak Ito ingin mengatakan sebenarnya tugas polisi ini udah kelar dong. Ya, betul. Artinya untuk membuka tabir kematian dari Vina dan Egy ini kelar. Ya. Kalau mau membuktikan sebaliknya ya pihak lain harusnya melakukan sesuatu. Ya. Tapi ada pihak lain yang mengatakan justru ini polisi punya tugas baru. Ya. Gimana ini? Gini Mas. Ya. Kita bicara masalah sistem peradilan pidana. Ya. CJS Criminal Justice System ya. Di sana adalah ada 3 lembaga yang bekerja secara berkesinambungan. Di hulunya, ya, itu adalah
penyidikan. Betul. Untuk bagaimana itu membuktikan adanya satu tindak pidana atau tidak. Dia hanya mengumpulkan bukti, mengumpulkan keterangan dan lain sebagainya. Di sini aja. Kemudian masuk kepada lembaga penuntut. Penuntut yang bagaimana menentukan orang ini betul tidak terbukti dengan sangkaan pasal yang dipenyidikan. Di sini nanti setelah terbukti, maka dia buatlah unsur-unsur pidananya memenuhi, dan kemudian berat ringannya di sini adalah ada melalui pertimbangan jaksa. Akhirnya jaksa menentukan tuntutannya, tuntutan hukumannya. Kemudian setelah ini dibawalah ke peradilan. Sistem peradilan ini menghadirkan semua hakim itu menurut pasal 183 ayat 1 tidak bisa memutuskan kesalahan seseorang, menghukum seseorang tanpa ada minimal 2 alat bukti yang sah dan keyakinan. Keyakinan hakim inilah menentukan apa betul orang ini telah melakukan pembunuhan yang berencana. Nah, di sini tugas polisi udah selesai, Mas Bibi. Ya. Udah selesai. Tugas polisi nggak bisa lagi suruh balik lagi. Itu dasar hukumnya di mana, referensinya apa. Nah, setelah ini sudah selesai, Mas Bibi, maka inilah keputusan harus bisa diterima dan diuji lagi melalui banding, melalui kasasi, melalui PK. Sekarang sedang trending kasus di Surabaya. Mungkin tahu ya. Kasus Surabaya ada dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh anak seorang mantan anggota DPR. Kebetulan yang menangani adalah mantan ajudan saya, Wakasat Serse Polrestabes Surabaya. Kemudian divonis bebas ya. Nah, divonis bebas bisa apa polisi? Kalau kasusnya si Rudiana ini 88-nya divonis bebas, bisa apa kita? Kita kan sudah selesai tugas kita. Nah, yang di sana pun di Surabaya tugas polisi sudah selesai. Nah, nanti tinggal jaksa kan menuntut 12 tahun. Nanti jaksa akan banding, akan itu terserah. Tapi tugas polisi sudah selesai. Sehingga kalau dikatakan dalam proses penyidikan itu banyak kelemahan, saya akui banyak yang sebetulnya bisa membuat sesuatu tidak terbantahkan, ya. Kalau dalam satu proses itu kita membuat penyidikannya itu kepada bukti-bukti yang tidak terbantahkan, tidak akan ada masalah ini. Sekarang kan banyak, kenapa kok tidak sidik jarinya? Tapi hakim, jaksa menganggap dengan bukti-bukti yang ada itu sudah cukup, Mas. Nah, tadi kan minimal 2 alat bukti, 1 keyakinan hakim dapat memutuskan satu perkara pidana. Jadi sebenarnya tugas polisi baru muncul ketika nanti PK-nya dikabulkan, kan begitu kan? Kalau misalnya PK-nya dikabulkan, memang kemudian orang ini kemudian harus dikeluarkan, berarti kan kasus ini kembali ke nol, begitukah Pak? Ya, Pak itu. Gini, kalau misalnya PK harus dikeluarkan, kan itu sudah tanggung jawab jaksa. Jadi nanti yang akan menyampaikan argumentasinya di sidang PK itu bukan polisi sudah selesai, Mas. Jaksa. Nah, nanti tentunya kalau ini sampai terjadi, ada evaluasi internal mengapa ini sampai terjadi demikian. Kemudian seperti kasus di Surabaya juga, itu mereka sekarang sedang melakukan internal, kenapa kok hakim sampai memutuskan mereka bebas murni? Ada apa gitu kan? Kembali kepada hakim itu adalah manusia yang tentu dia keyakinannya itu harus betul-betul didasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena suara hakim itu kan katanya suara Tuhan. Nah, tentunya di sini yang dalam satu proses hukum ini, apapun yang diputuskan oleh hakim itu adalah harus bisa diterima. Sama dengan kasusnya pra-peradilannya Peggy Setiawan. Saya sebagai orang hukum geli gitu kan ya. Kok dulu waktu belum kenal, tiba-tiba begitu dia menang dia bilang kenal. Terus dalam otak saya ini kan, berarti ada sesuatu, hakimnya dibujui kan? Hakimnya dibujui dan hakimnya kebetulan kena bujukannya dia. Apa? Kita bicara fakta. Saya tidak bicara namanya opini saya. Faktanya dulu dia bilang nggak kenal, di sini dia bilang kenal kan? Berarti ada sesuatu yang mungkin ini pun juga menjadi satu pertimbangan. Mungkin kan kalau di kehakiman ada komisi yudisial, tapi itu bukan porsi saya. Nah, ini pun sama. Kalau memang nanti dibuktikan bahwa 7 terpidana itu tidak bersalah, berarti ada sesuatu yang salah. Kenapa hakim sampai yakin bahwa orang itu bersalah dan dihukum seberat-beratnya itu hukuman seumur hidup? Itu kan harus itu. Itu siapa yang menilai? Bukan kita. Yang menilai nanti ada komisi yudisial, masyarakat, ya monggo saja gitu. Pak Ito, sepanjang pengalaman Pak Ito jadi reserse sampai pensiun, pernah mengalami
peristiwa semacam ini? Sangat pernah. Oh, pernah. Di Surabaya. Mungkin Mas Febi tahu kan Surabaya. Pembunuhan mahasiswi di Petra. Ya. Oleh namanya Erwin, pacarnya. Menggunakan pembunuh bayaran namanya Bambang. Saya waktu itu kasat serse saya yang terakhir bintang 2 Pak Irjen Safril Nursal. Itu saya sangat sulit untuk mengatakan karena mereka dua-duanya tidak mengenal. Tuhan menunjukkan lain. Pada saat mereka duduk setelah diperiksa, tiba-tiba komunikasi. Dan kebetulan ruangannya kasat serse ada CCTV, ada audionya. Dia bilang, kok kamu ngaku? Lah kamu baru bayar saya separuh katanya. Lah kan saya mau bayar kamu sepenuhnya, kamu udah lari. Akhirnya dibawalah ke pengadilan dengan bukti itu. Jadi manusia boleh berbohong, Pak. Tapi kadang-kadang satu saat Tuhan akan menunjukkan. Nah ini kan juga sama. Waktu katanya si Sudirman mengatakan si Peggy itu pelaku, Peggy bilang nggak kenal. Tapi setelah itu kok tiba-tiba Peggy bilang kenal. Nah itu kita kan nggak tahu Pak jalan Tuhan kan. Nah ini sekarang kita serahkan kepada masyarakat lah. Saya juga nggak ada urusan juga kok. Mereka mau dihukum, mau dibebaskan nggak ada urusan. Hanya satu, jangan mengatakan bahwa karena masalah ini kemudian digeneralisasi seolah-olah institusi polisi itu tidak profesional. Itu saya nggak terima. Ya, saya bertugas sebagai Kabar Reskrim sampai saya menjadi duta besar. Itu karena saya dinilai waktu jadi Kabar Reskrim saya berhasil. Kalau enggak saya nggak jadi duta besar 5 tahun, Mas. Menangani kasus Rohingya itu juga melalui penyelidikan yang saya gunakan dengan metodenya penyidikan di Indonesia. Sampaikan kepada dunia luar bahwa faktanya adalah ini, faktanya ini. Pak, saya mau bacakan ini KUHP baru, Pak. Ada pasal 529. Pak, ini menarik, Pak. Bunyinya beginilah. Yang dimaksud dengan memaksa adalah menggunakan kekuasaan secara tidak sah. Sebagai contoh adalah penyidik yang dalam melakukan penyidikan memaksa tersangka untuk mengaku atau memaksa saksi memberikan keterangan menurut kemauan dari penyidik. Oke. Kok bisa muncul pasal begini ini gimana nih? Itu betul. Itu betul karena penyidik itu tidak boleh namanya memaksakan. Makanya dia tanya pertama kali, meskipun dalam keadaan, apakah saudara dalam keadaan sehat? Kalau tidak, nggak boleh diperiksa. Dan kalau misalnya dari terperiksa tidak mau tanda tangan, itu hak dia. Nggak boleh dia dipaksa tanda tangan, nggak boleh. Nah, makanya pertanyaan saya simpel sekarang. Apakah Rudiana itu sebagai penyidik dalam kasus ini? Ya pasti bukan. Kan tadi dibilang yang tuduhannya dia memaksakan, mempengaruhi, merekayasa. How come? Bagaimana caranya? Dan sederhana kan, Mas? Ini KUHP baru betul. Pertanyaan saya kan kita harus buka kepada publik. Rudiana itu sebenarnya penyidik bukan sih? Kok dia bisa namanya mempengaruhi yang namanya direktur reserse yang pangkatnya kombes, penyidik yang mungkin pangkatnya di atas dia. Dia ibaratnya waktu itu mengumpulkan, meyakinkan bahwa orang-orang yang sekarang dipidana itu kira-kira ada dugaan. Ada dugaan, kan dia nggak mungkin mengatakan dia pelaku, dia bukan hakim. Sehingga diserahkan ke penyidik menindaklanjuti. Prosesnya kan gitu, simpel aja sebetulnya. Ya. Oke, Pak, ini pertanyaan pamungkas barangkali yang nanti perlu untuk memberikan semacam pencerahan lah kepada masyarakat supaya dia nggak bingung melihat situasi semacam ini. Pak, pertanyaannya adalah, apakah perlu ada tim independen pencari fakta dalam perkara ini? Perlu nggak? Gini, menurut Pak Ito? Saya kan melihat kasus ini adalah bukan dalam kapasitas menilai ya. Sekarang adanya Kompolnas. Apakah Kompolnas bukan tim independen? Kompolnas itu bukan punya polisi. Polisinya hanya 2, lainnya tuh adalah orang-orang yang dia betul-betul punya dari integritas. Berbagai elemen ya. Berbagai elemen. Nah, kemudian yang kedua ada namanya LPSK yang melindungi saat itu. Kemudian ketiga ada namanya dari Bareskrim namanya Rowasidik. Rowasidik dulu saya yang membentuk, Mas, supaya ada keadilan. Kalau ada itu apa singkatannya, Pak? Biro Pengawasan Penyidikan. Oh, jadi yang ngawasi penyidikan ya? Di sana terdiri dari 17 orang dari berbagai fungsi yang tidak mungkin bisa berkolaborasi. Termasuk ada saksi, ada ahli yang dari luar. Jadi dari Rowasidik itu ada orang luar juga, ada ahli pidana, ada ahli apa, tergantung kasusnya yang disidik. Kemudian ada namanya Irwasum, Inspektorat Pengawasan Umum. Ya, kemudian ada yang namanya Propam, ada yang namanya mungkin di sana waktu kemarin kalau nggak salah Komnas HAM kalau nggak salah ya. Nah, kalau ini sudah dilakukan ini
ditambah lagi dengan perhatian masyarakat. Perhatian masyarakat ini kan termasuk independen, nggak bisa kita sembarangan itu kan. Bagaimana Pak Kapolri melakukan upaya ini adalah dengan semua dilibatkan dalam satu proses yang namanya eksaminasi. Eksaminasi ya. Eksaminasi itu sudah dilakukan, sudah dilaporkan ke Kapolri. Kalau misalnya Kapolri mengatakan ada sesuatu yang salah, pasti beliau akan menyampaikan, sampaikanlah kepada instansi terkait, kejaksaan, hakim, supaya ini jadi pertimbangan juga. Pasti dong, namanya selama ini kita lihat lah, Pak Kapolri mengatakan presisi itu bukan jargon saja, bukan hanya retorika saja. Di sini dibuktikan, meskipun ada beberapa hal yang di beberapa daerah yang mungkin membuat masyarakat tidak percaya. Tapi kembali kan, ada oknum, di polisi ada kode etik. Kode etik ini harus dipatuhi, kalau tidak, ya hukumannya mulai dari hukuman disiplin, hukuman sampai dengan hukuman pidana. Ini yang membuat kalau soal reserse itu ibaratnya kaki berada di kuburan, satu di penjara. Itu yang saya rasakan tuh, Mas. Kita buat udah baik, kita semua sudah selama ini sudah dicintai masyarakat, tiba-tiba saya berbuat sesuatu yang sangat memalukan polisi, hilang semua tuh prestasi saya. Semua orang tuh bermimpi jadi reserse. Karena kalau dari reserse itu ibaratnya seperti orang yang akan mendapatkan mudah mendapatkan reward ya Pak ya. Sekolah mereka berlomba-lomba, tapi untuk menjadi reserse juga nggak gampang gitu. Karena dia harus pandai lah Pak, harus cerdas nih. Betul. Bagaimana satu dia harus waktunya. Nah sekarang ada satu lagi Mas Bebi, orang bilang mengapa kok waktu itu nggak saya pengalaman baru menyelesaikan satu kasus, selesai ini masih ada DPO. Masa saya nungguin DPO? Saya udah datang lagi kasus lain harus ditangani, datang lagi kasus lain. Padahal itu kasus kan semuanya prioritas. Jadi orang kadang-kadang tidak berpikir bahwa penanganan satu kasus tidak ditangani oleh satu orang atau satu tim, tapi dia ditangani oleh satu tim. Kemudian pada saat kasus datang lain, maka ini kasus menjadi prioritas kedua. Kemudian ada kasus lain datang, ini menjadi prioritas yang selanjutnya gitu loh. Karena terus menerus datang ya kasus baru, kasus baru. Itu untuk kalau ibaratnya kalau jadi anggota reserse itu, kalau misalnya nggak, misalnya maaf ya kalau orang Jawa Timur itu bilang nggak edan tuh ya alhamdulillah gitu loh. Gitu loh Pak. Untuk nggak edan betul Pak. Untuk nggak edan betul Pak. Dan rata-rata mereka sakit ya. Saya mengalami sakit dulu ya. Karena kita harus 24 jam Mas. Nggak ada tuh namanya kita ini. Kalau ini setelah melakukan penyidikan, kita harus cari tersangkanya di mana-mana tempat. Tidak didukung dengan dana yang cukup, tidak didukung dengan istilahnya, kadang-kadang kita udah benar jadi salah. Kadang-kadang yang kita hadapi itu di belakangnya gajah. Sehingga ada juga ya gitu ya Pak? Oh banyak. Gitu. Sehingga orang itu salah, jadi kita mau bilang salah, ya nanti dulu lah, daripada nanti besok pagi aku dicopot kan. Itu yang terjadi. Iya. Oke, baik Tribuners, ini moga-moga ngobrol sama Pak Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ito Sumardi ini yang disebut sebagai reserse ini bisa memberikan satu pandangan supaya kita tidak bingung dan tidak mempunyai persepsi sendiri-sendiri terkait dengan penanganan kasus kematian Vina dan Eki. Terima kasih Pak Ito. Oke, sama-sama Mas Ferdi. Semoga bermanfaat. Saya Febi Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa tetap bahagia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.